Penanganan korban bangunan pondok pesantren ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan. Tim SAR terus berupaya melakukan penyelamatan terhadap para korban. Di satu sisi sejumlah pihak mempertanyakan izin dari mendirikan bangunan yang tidak diurus sebelum mendirikan bangunan. Dan untuk membahasnya bersama kami sudah ada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono. Selamat malam Pak Adi, apa kabar? Selamat malam, Mbak Ayu. Kabar baik, Alhamdulillah. Pak Adi, sejauh ini bagaimana proses penanganan korban dan apa saja upaya Pemprov Jawa Timur dalam hal ini, Pak? Ya, saya dapat sampaikan hari ini sangat produktif, Alhamdulillah. Satu hari ini kita berhasil mengevakuasi 6 korban, ya, 4 korban selamat dalam kondisi hidup dan 2 dalam kondisi meninggal. Yang pertama tadi jam 14.48 kami bisa mengambil korban yang meninggal karena memang menghalangi korban yang hidup yaitu bernama Haikal. Kemudian berturut-turut jam 15.22 korban Haikal bisa kita keluarkan dan jam 18.04 juga korban yang selamat atas nama Wahyu dan juga ada korban yang meninggal. Dan berikutnya terakhir ada korban selamat atas nama Fatih dan terakhir jam 19 tadi baru saja kita juga bisa mengeluarkan korban yang masih hidup bernama Putra. Ini semua sudah dibawa ke RSUD. Kita masih terus berusaha mencari titik yang diyakini masih hijau atau masih hidup di sektor yang di belakang, ya. Kemudian dari total 109 pada akhirnya kita bisa mengevakuasi dan kalau kita lihat dari titik yang semula teridentifikasi 15, 6 hijau, saat ini sudah tinggal 1 yang hijau dan nanti baru kita akan lakukan setelah golden time selesai dan dinyatakan sudah tidak ada korban yang hidup. Kami akan lakukan tahap berikutnya untuk melakukan operasi evakuasi dengan menggunakan alat berat, kren, dan eskavator. Malam ini kita masih berusaha karena masih ada 1 korban yang hijau yang kami yakini dari hasil komunikasi masih bersuara, masih hidup. Maka ini mudah-mudahan korban terakhir yang pada akhirnya kita bisa menyelesaikan untuk operasi rescue penyelamatan untuk korban yang hidup. Dan berikutnya kami juga secara simultan malam ini kita merapatkan kembali mengenai metode, teknik, dan SOP untuk bisa melangkah kepada operasi evakuasi dengan menggunakan alat berat. Saya kira sementara itu hari ini betul-betul sangat efektif dan produktif. Baik, Pak Adi, jadi update per malam hari ini masih ada berapa korban yang belum dievakuasi yang masih terjebak di bawah reruntuhan, baik yang masih hidup maupun yang mungkin dinyatakan sudah meninggal, Pak? Ya, dari data awal kita rilis ada 15 titik, kemudian 6 hijau, sekarang tinggal 1 hijau, yang lain hitam. Tetapi dari kemarin secara kasat mata sebetulnya sudah terlihat 12 yang dipastikan sudah meninggal. Dan di luar itu tentu kita belum tahu karena dari total kalau yang merasa kehilangan putranya adalah 66 dan kemudian berubah menjadi 65. Kalau kita lihat sudah kena 6, ya, maka diperkirakan nanti setelah puing-puing lantai 1, lantai 2 kita ambil, baru akan kelihatan jumlah yang sebenarnya. Jadi kami belum bisa menghitung karena kalau dari sonar belum bisa kita lihat, hanya 15 titik yang bisa kedeteksi. Tetapi kami yakin dengan saksi, dengan desain dan juga para rescuer bahwa akan banyak lagi diketemukan. Ya paling tidak kalau yang kehilangan 65 sekarang dikurangi 6 masih ada 55
9 lagi ya. Dan itu menjadi tugas kita. Mudah-mudahan kita akan setelah selesai, kalau satu ini bisa kita evakuasi, maka akan segera kita masuk tahap untuk disepakati operasi penanganan evakuasi dengan alat berat. Baik. Dan nantinya baru akan kelihatan berapa jumlah yang sebenarnya nanti ditemukan Baik. jenazah atau korban yang dalam kondisi meninggal. Baik, Pak Adi, ini kan proses evakuasi sudah berlangsung selama beberapa hari. Apa letak kesulitannya, di mana hambatannya, Pak? Pertama tentu fokus kita adalah bagaimana melakukan operasi evakuasi untuk korban yang hidup. Kondisinya adalah tentu reruntuhannya sangat berat, 3-4 lantai ini bersatu di lapis bawah, dan dengan kolom-kolom beton yang sangat besar. Membuat tunnel di bawah kolom tersebut, nyata bahwa lantai bawah musola juga berlapis, mungkin bangunan sebelumnya, sehingga harus ke bawah lagi dalam arah yang korban yang pertama, yaitu Haikal ya. Dari situ baru kita terhalang korban, ambil lagi terus, dan lokasi akibat dari ada gempa 6,5. Baik. Baik, pemirsa, mohon maaf kami mengalami kendala gangguan teknis bersama Pak Adi.